Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja PowerPoint saya. Terutama saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Ihsan dengan NIM 20030150010 dari kelas Penjaskes Rek A 2020 dengan mata kuliah Filsafat Penjas dan Olahraga. Kemudian di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya dengan materi peran dan kedudukan olahraga dalam perkembangan nilai sosial. Nilai sosial dalam olahraga. Kemudian ada beberapa pokok persoalan yang berkaitan dengan olahraga dan perkembangan nilai-nilai sosial beserta isu dan perdebatannya. Yang pertama yaitu apa dan mengapa sosiologi olahraga. Konflik mengenai isu akan perkembangan sosiologi olahraga di masa mendatang menjadi fakta bahwa tidak setiap orang memberi dukungan akan kehadiran ilmu sosiologi olahraga. Bahkan sering kali muncul pertanyaan bagaimana kita berbuat dengan ilmu sosiologi olahraga. Tujuan utama dari pokok pembahasan mengenai apa dan mengapa kajian ilmu sosiologi adalah berangkat dari definisi olahraga. Olahraga telah didefinisikan sebagai aktivitas yang melibatkan unsur-unsur yaitu keterampilan fisik, kompetensi institusional, kombinasi antara motivasi insintrik dan eksentrik pada setiap pelaku olahraga. Yang kedua yaitu apa dan bagaimana olahraga dalam perspektif teori sosial. Pembahasan tentang apa dan bagaimana olahraga dalam perspektif teori sosial dimaksudkan untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai berbagai faktor fenomena sosial yang muncul dalam dunia olahraga sehingga diketahui dan dipahami hubungan antara olahraga dan masyarakat. Dalam kaitan itu ada 4 kerangka teori yang berhubungan dengan olahraga dan masyarakat. Yang pertama teori fungsionalisme, kedua teori konflik, ketiga teori kritik, dan keempat teori interaksi simbolik. Kemudian yang ketiga yaitu olahraga dan perubahan paradigma hidup manusia. Struktur kompetitif dan orientasi kompetitif yang mencakup dalam olahraga terkait erat dengan struktur budaya dan struktur sosial. Pada masyarakat sosialis, tekanan olahraga pada dimensi kompetitif diarahkan tekanannya pada dimensi kooperatif dalam membangkitkan semangat. Sementara pada masyarakat kapitalis dan sosialis, olahraga diangkat kembali pada aspek ideologi politik. Namun begitu, sejauh ini ada keyakinan bahwa keikutsertaan dalam olahraga bisa membentuk karakter dan perilaku menyimpang, terutama pada olahraga kompetitif, di mana sikap curang akan karena ingin menang sering kali muncul pada masing-masing atlet harus dihindari agar nilai-nilai sportivitas tetap dijunjung tinggi. Kemudian yang keempat yaitu program olahraga untuk anak-anak. Menurut beberapa literatur, keikutsertaan anak-anak dalam program olahraga menjadi model dalam membentuk karakter anak ke arah yang lebih baik. Namun konsekuensinya yaitu muncul sikap yang positif dan negatif pada anak. Ini disebabkan karena lingkungan anak untuk berolahraga yang berbeda sehingga pengalaman yang didapat pun juga berbeda. Desain program yang disusun yang penting adalah bahwa organisasi program olahraga bagi anak-anak yang membuka hasrat untuk berupaya. Dengan demikian, saat mereka dewasa dapat melanjutkan minatnya menjadi atlet yang unggul, yang dapat mengharumkan nama bangsa negaranya didasarkan pada tujuan yang berbeda. Kemudian yang kelima yaitu agresi dalam masyarakat, kontroversi peran olahraga. Sampai saat ini masih ada kontroversi peran dalam olahraga. Kehidupan masyarakat sebagian ada berpendapat bahwa olahraga merupakan obat yang berpengaruh positif terhadap masyarakat dan ada pula yang berpendapat bahwa
Olahraga menjadi penyebab atau pemicu munculnya perilaku agresif atau menyimpan. Banyak orang yang membantah bahwa olahraga adalah obat untuk kekerasan yang muncul di masyarakat. Namun keikutsertaan seseorang dalam berolahraga tidak dapat membantu yang bersangkutan untuk mengurangi rasa kejenuhan atau stres dalam kehidupannya. Di samping itu, bantahan olahraga sebagai obat, banyak pula orang yang berpendapat bahwa olahraga adalah penyebab munculnya tindakan kekerasan. Kemudian hubungan antara golongan dan mobilitas sosial. Keikutsertaan dalam olahraga di masyarakat merefleksikan dinamika dari hubungan antar kelompok. Hubungan antar golongan juga dapat berarti dalam mensponsori dan mempromosikan olahraga pada tingkat sekolah menengah. Anggaran dalam penyelenggaraan olahraga di sekolah ataulah bisa diatasi melalui pencarian sponsor. Yang ketujuh yaitu nilai sosial dalam komersial. Olahraga komersial adalah jenis olahraga yang pelaksanaannya diarahkan pada orientasi ekonomi. Sejauh ini olahraga komersial telah mengglobal dan akan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dunia perkembangan dipadukan dengan urbanisasi, industri, peningkatan transportasi dan teknologi komunikasi. Kemudian yang delapan yaitu dinamika hubungan olahraga dengan media. Pengaruh media olahraga dalam kehidupan kita bergantung pada seberapa banyak informasi tentang olahraga yang kita dapat melalui media tersebut dan beberapa banyak kita mendapatkan melalui pengalaman langsung. Pengalaman langsung dengan olahraga mempengaruhi bagaimana kita menginterpretasikan dan menggunakan apa yang kita baca, dengar, dan lihat di media. Kemudian yang 9 yaitu hubungan olahraga dengan politik. Bentuk keterlibatan pemerintah dalam olahraga adalah ingin merubah masyarakat seperti melindungi dan memelihara masyarakat. Yang kedua, mengembangkan kemampuan fisik dan kebugaran jasmani. Tiga, mengangkat harkat dan martabat kelompok masyarakat, menanamkan rasa solidaritas antara warga masyarakat. Kemudian yang terakhir, meningkatkan nilai legitimasi sistem politik dan kekuasaan. Kemudian yang terakhir yaitu yang ke-10 yaitu kedudukan olahraga di pondok pesantren. Program olahraga di pondok pesantren dapat dimanfaatkan untuk menjembatani kesenjangan antara pondok pesantren dan masyarakat. Namun saat ini program tersebut dikontrol oleh orang di luar pondok pesantren, maka ada kecenderungan bahwa tujuan pembinaan olahraga perbaikan. Terima kasih, itulah tadi hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.